Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairatul Anisah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ilmu Dakwah, yaitu tentang ceramah. Ceramah kali ini saya akan membawakan tema tentang kenakalan remaja. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana Ia telah memberi kita hidayah dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita mendapatkan nikmatnya, merasakan nikmatnya saat ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dan para keluarga dan sahabatnya, agar kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, dalam hal ini tentu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam dikarenakan pendidikan moral usia dini dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua harus menyadari kewajibannya untuk membimbing, mengarahkan, dan mengawasi perilaku anak agar tetap terarah. Tidak hanya di lingkungan keluarga saja, pendidikan moral juga bisa didapatkan melalui satuan pendidikan, meliputi pendidikan agama dan pengetahuan umum. Dalam lingkungan pendidikan, guru dan teman sebaya juga memberi pengaruh besar dalam pembentukan moral anak. Moralitas merupakan hal yang sangat penting mengingat banyaknya faktor perusak moral bangsa yang timbul pada era globalisasi ini. Salah satunya ialah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam bermasyarakat yang dilakukan pada usia remaja, transisi masa anak-anak menuju dewasa. Nilai dan moralitas remaja yang luhur tidak boleh luntur. Saat ini, kenakalan remaja semakin merajalela dan meresahkan masyarakat, utamanya orang tua. Kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini yaitu membolos sekolah, bullying, tawuran antar pelajar, merokok, gangster, mencuri, dan bahkan penyalahgunaan narkoba. Bahkan kenakalan remaja saat ini dapat terjadi melalui media sosial, yaitu cyberbullying, merupakan segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan anak seusia mereka melalui jagat maya atau internet. Nah, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja ini ada 5 faktornya. Yang pertama, kurangnya kasih sayang. Ketika anak tidak mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya, anak akan terpicu melakukan hal-hal yang menyimpang dengan harapan ia mendapatkan perhatian lebih dari orang tua dan orang lain. Yang kedua, pola asuh yang terlalu keras dari orang tua gitu. Pola asuh yang terlalu keras juga dapat memberi tekanan kepada anak sehingga ia terpicu melakukan pemberontakan kepada orang tua dan lingkungannya. Biasanya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang temperamental dan jiwa yang kriminal. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang buruk akan membuat anak terpengaruh dan terdorong melakukan hal-hal yang buruk yang ia sering lihat di lingkungannya. Yang keempat, faktor religi. Saat seorang anak tidak diberi pendidikan agama sejak kecil, ia tidak akan memiliki etika serta moralitas yang baik. Hal ini akan menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja. Dan yang kelima, perkembangan teknologi informasi. Kemudahan dalam mengakses informasi global dan internet memungkinkan seorang anak untuk mencari berbagai hal yang tidak diinginkan. Hal ini akan berdampak buruk apabila tidak diawasi oleh orang tua, karena memungkinkan anak mengakses konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, yang tadi ada 5 faktor kenakalan remaja. Di sini saya akan memberi solusi mengatasi kenakalan remaja. Oleh karena itu, pendidikan moral
Pendidikan moral sejak dini itu sangat diperlukan untuk menghindari anak dari kenakalan remaja. Orang tua dapat mencegah kenakalan remaja dengan hal-hal kecil seperti memberi nasihat kepada anak apabila melakukan kesalahan. Dengan ini, maka nasihat tersebut secara otomatis akan dicerna dan tertanam pada dirinya, pada ingatannya, sehingga ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, selain itu juga orang tua hendaknya menanamkan sifat kejujuran kepada anak, sebab kejujuran akan memerangi segala bentuk kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar. Dengan kejujuran, anak dapat menjaga pendirian, kebenaran, dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, moralitas masyarakat sangat penting adanya bagi perkembangan maupun kemajuan suatu bangsa atau negara. Moralitas akan mencerminkan kepribadian unggul di kancah dunia dan umumnya dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pendidikan dan kualitas masyarakat di negara tersebut. Jangan biarkan budaya ketimuran kita yang ramah dan santun itu pudar, bahkan tergantikan oleh budaya kebarat-baratan yang tak sesuai dengan adat dan budaya Indonesia. Karena moralitas akan selalu melekat dan menjadi fondasi bagi budaya kita agar tetap terjaga. Bahkan, suatu bangsa bisa dikatakan gagal apabila moralitas masyarakatnya rendah dan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, agar Indonesia terhindar dari kegagalan, perlu peranan seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan moral usia dini. Pendidikan moralitas juga mendukung dan mewujudkan cita-cita bangsa yang telah diharapkan oleh masyarakat terhadap generasi penerus bangsa, sehingga mereka dapat membangun kemajuan yang lebih baik ke depannya terhadap negeri ini. Sebab pekerjaan penting untuk memajukan dunia tidak menunggu untuk dilakukan oleh orang-orang yang sempurna, tetapi dapat dilakukan oleh generasi penerus bangsa dengan bekal moral yang telah diperoleh dari pendidikan moralitas ketika duduk di bangku sekolah. Untuk itu, marilah kita terapkan pendidikan moral usia dini dalam kehidupan bermasyarakat, junjung moralitas, majukan Indonesia. Cukup sekian uraian dapat saya sampaikan mengenai ceramah kenakalan remaja. Apabila ada tutur kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.